Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton video Siniar ini. Selamat datang di Siniar Bahtera. Episode 2,5 juta, di mana hari ini merupakan episode terakhir teman-teman. Tapi tidak apa-apa, ini merupakan episode terakhir di periode 2023-2024. Dan saya sudah bersama narasumber yang sangat spesial, karena ini adalah episode spesial, jadi narasumbernya juga harus spesial, yaitu pengurus inti Hima Bahtera periode 2023-2024. Yang pertama ada Ketua Umum, yaitu Saudara Lustan Argita. Hai. Kemudian ada Sekretaris Umum, yaitu Saudari Afnita Serlindera. Halo. Dan juga ada Bendara Umum, yaitu Saudari Nova Kurnia. Hai. Gimana nih kabarnya teman-teman saya? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat sehat. walaupun Sehat banget. capek dikit. Iya, ngaruh. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Gimana nih kesibuk aja setelah menjalani proker-proker yang luar biasa. Gimana nih? Pak. Gimana rasanya? Dulu. Gimana rasanya Bendara Umum selalu dimintai dana tentunya oleh ketupat-ketupat. Kalau sekarang sih nggak ada kesibukan ya. Mungkin di minggu-minggu ini tuh nyiapin laporan pertanggungjawaban karena udah di penghujung pengurusan. Sama ya. Iya sama. Saya sibuk ngurusin surat bebas Hima sih, karena kan semakin mendekati LPJ itu semakin banyak yang ngurus. Ya, ketemu. Kalau saya untuk hari ini kesibukan saya setelah kemarin sempat penat mengurusi berbagai kegiatan di himpunan. Pada hari ini setelah selesai saya sibuk ngurus kosan. Jadi saya tadi sebelum kesini barusan juga nganter laundry 5 kilo, 1 kresek. Setelah itu kesibukan saya adalah menyiapkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana itu diperlukan untuk ganti kepengurusan nanti. Begitu, Bung. Baik, bisa dibilang sekarang udah juga hari-hari tenang sebenarnya ya. Belum. Justru belum ya, justru yang hampir menegangkan. Menegangkan. Karena akan dimintai pertanggungjawaban Tuh. ketika musyawarah kerja nanti, teman-teman. Setelah kita melewati proker-proker yang kita ingat dulu kita buat sebelum raker, Ya. sampai ujung Mungkin akhirnya kita kalender berhasil kerja gitu ya di sekre. di sekre. Sekarang sudah di ujung kepengurusan, tidak terasa teman-teman. Sedih sih. Tentunya sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber di tengah kesibukan menyiapkan LPJ masih mau menyempatkan waktu datang ke Siniar Bahtera. Terima kasih teman-teman. Sama, terima kasih juga Terima telah kasih. diundang. Karena ini baru pertama kalinya saya dan kawan-kawan mampang di sini Di Siniar Bahtera. Karena sebelumnya kami hanya di belakang kamera. Kamera ini, di belakang kamera ini kami biasanya. Dan sekarang diberi kesempatan di depan kamera. Terima kasih Bung Ajis dan Mbak Osi di belakang layar selaku divisi berita penyiaran. Ada juga Bung Raka sebagai Bung editor. Raka, editor. Editor handal. Mantap Cak PWK. Langsung dikasih beban. Langsung dikasih beban. Alat nih lah. Pak. Kayak gini ya besarnya, kayak gini. Bong. Nah. Oke, tentunya teman-teman juga penontonnya diharapkan bukan dari Bahtera, tapi khususnya kan ini anak Bahtera. Dan juga anak Bahtera saya lihat ada yang acuh tak acuh juga terhadap himanya sendiri. Jadi mungkin adalah ungkapan-ungkapan sebenarnya apa sih Hima Bahtera menurut kakak-kakak yang ada di depan ini. Silahkan, apa sih Hima Bahtera itu sebenarnya? Kalau kita berbicara mengenai Hima Bahtera, sebetulnya banyak di hati saya dan di otak saya itu apa itu Hima Bahtera. Selain akronimnya sendiri itu Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, menurut di dalam lubuk hati saya Hima Bahtera itu adalah sebuah rumah
dan keluarga. Jadi mungkin di sini pemirsa yang pernah saya sampaikan materi pada saat pelatihan manajemen organisasi mungkin sudah mengetahui arti rumah, arti Hima Bahtera bagi saya itu seperti apa. Ya seperti yang kawan-kawan ketahui, rumah itu ada pondasi, ada atap, ada lantai, ada pintu. Nah, sepertilah kira-kira Hima Bahtera menurut saya. Rumah bagi saya dan keluarga. Itu menurut saya, Bung. Kalau menurut dari kakak-kakak yang di sini, Kalau menurut aku sih sama ya seperti katamu. Gimana, Kum? Kalau sama sih menurut saya juga seperti ketua umum, karena Hima Bahtera itu himpunan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi himpunan ini milik mahasiswa bahasa Indonesia. Jadi teman-teman mahasiswa bahasa Indonesia itu bisa berorganisasi di Hima itu sendiri, karena walaupun Hima itu bagian terkecil, tapi nanti kita akan butuh Hima Bahtera itu. jadi Hima itu adalah tempat kita pulang, tempat Betul. kita kembali. Sejauh manapun kita melangkah, kita akan kembali ke Hima itu sendiri sebenarnya teman-teman. Betul, tempat kita memulai dan tempat kita pulang. Itulah Hima Bahtera. Jadi sebenarnya sangat disayangkan kalau ada dari mahasiswa bahasa Indonesia justru tidak tahu apa-apa tentang Hima Bahtera itu. Harusnya kita sama-sama membangun Hima Bahtera. Miris. Miris. Miris, seharusnya kita sama-sama membangun, mensukseskan segala acara, memeriahkan. Itu sebenarnya yang diharapkan oleh pengurus-pengurus, apalagi pengurus inti. Dan jadi apa sih sebenarnya, saya juga pengen tahu ya, apa sih alasan terbesar kalian itu ingin bergabung dalam organisasi Hima Bahtera ini? Silahkan. Kalau ditanya mengenai alasan apa, sebenarnya tidak banyak alasan bagi saya, Bung. Bagi saya pribadi, kenapa saya memilih untuk terjun ke hal ini? Yang pertama adalah saya ingin Hima Bahtera itu kembali berjaya. Saya ingin kembali Hima Bahtera itu dikenang banyak orang, terutama mahasiswanya sendiri. Dan saya ingin Hima Bahtera itu kembali eksis di FKIP, di UNIP ataupun di dunia, bahkan tahu Hima Bahtera itu seperti apa. Itu alasan terbesar saya untuk ikut dalam himpunan ini. Kalau saudara Afnita, apa sih sebenarnya alasan terkuat sehingga mau, apalagi tadinya kan Hima Bahtera ya redup ya, bisa dibilang redup. Nah, Jadi alasan saya ingin bergabung ke Hima Bahtera itu sendiri, selain Hima Bahtera itu milik saya juga, saya ingin bergabung tersebut karena keluhan saya terhadap Hima Bahtera yang seringkali jatuh. Padahal dulu Hima Bahtera itu jaya sekali dan sempat redup di kepengurusan kemarin. Nah, jadi saya ingin memajukan Hima Bahtera itu sendiri, dan terbukti pada kepengurusan kami Hima Bahtera bangkit lagi. Alhamdulillah. alhamdulillah. Kalau saudari Nova, apa sih alasan terbesarnya? Kalau alasan terbesar ikut terjun di kepengurusan Hima Bahtera itu adalah, yang paling utama adalah rasa cinta saya kepada Hima Bahtera tersebut. Karena saya ingin membuktikan bahwa kami itu bisa memajukan kembali Hima Bahtera, tidak seperti omong-omongan orang yang meremehkan bahwa angkatan kami itu nggak bisa ngurus Betul, itu, betul, Bo. betul. Itu sih. Apalagi kita anak 21 itu seringkali dicap angkatan COVID ya, angkatan Betul. COVID pada saat itu. Karena angkatan di atas kami itu kan masih mengalami fase belum COVID, terus COVID. Nah, jadi belumnya ini orang mengecap ada sosialisasinya. Sementara di kami ini full COVID. Akan tetapi karena semangat kami, alhamdulillah kami juga bisa untuk bersaing menumbuhkan sebuah himpunan yang bersaing dan jaya. Dan Jaya. dan terbukti ya, bisa dibuktikan nyata, Iya, nyata. kita sukses, proker semua terjalan. Dan ini hal paling menyenangkan adalah membuktikan omongan orang itu salah. Betul. Itu dia. Cakep. Dan tentu banyak juga yang mungkin terheran-heran tuh yang tidak mengikuti Hima. Kok bisa Bang Rustan ini yang jadi ketum? Kok bisa Afnita jadi sekum? Kok bisa Nova jadi bendum? Nah, itu boleh tuh diceritakan gimana sih awal mula Rustan bisa jadi ketum,
Dan juga boleh sekalian diceritakan pengalaman organisasi sebelumnya deh. Silakan. Oke, jadi kenapa tiba-tiba jadi ketum? Sebetulnya semenjak saya masuk kuliah di Universitas Bengkulu ini dan di Prodi Bahasa Indonesia, setelah saya mengenal Hima Bahtera, himpunan saya, pada saat itu saya belum ada nih rasa tertarik dan tahu apa itu Hima Bahtera. Namun akan tetapi karena ajakan dari rekan-rekan saya, kawan-kawan saya yang sebelumnya sudah tergabung ke dalam himpunan ini, akhirnya saya mencoba berbaur bagaimana lingkungan keluarga di Hima Bahtera ini. Alhasil saya tertarik, Bung. Saya tertarik dan dari situ saya mulai menanamkan dalam diri saya ingin jadi ketua umum Hima Bahtera. Dan di situ pun ada salah satu kawan angkatan saya juga yang beliau juga sering bersama saya juga berkata demikian. Namun setelah melewati masa-masa orientasi, di situ dengan kecewa saya kurang dipercayai untuk menjadi raja. Kalau di Hima Bahtera itu kan ada yang namanya king. Kalau bahasa Indonesianya raja, itu biasanya di PMO. Kemudian di KSB, kalau di himpunan lain tuh namanya KBS ya, Bung. Itu ada yang namanya ketua angkatan. Namun di situ teman saya yang terpilih menjadi ketua angkatan dan saya tidak terpilih. Dari sekian banyak kegiatan itu dan saya kurang dipercaya, pada awalnya saya sedikit minder. Akan tetapi ketika teman-teman saya yang dipercaya ini mulai sedikit redup dan kehilangan semangat, saya masih tetap semangat nih. Karena semangat dan tekad saya itu tadi untuk membangun Hima Bahtera dan tekad saya pada awalnya ingin menjadi ketua umum, pada akhirnya dengan secara sengaja atau tidak sengaja saya juga tidak tahu, secara aklamasi karena pada waktu itu di angkatan 2021 itu yang mendapatkan jatah untuk mengisi kursi inti kepengurusan Hima Bahtera. Nah, di situ kawan-kawan saya dari Hima Bahtera angkatan 2021 secara aklamasi mensupport penuh saya untuk maju menjadi ketua umum. Karena hal itu pun saya juga merasa, wah, berarti teman-teman percaya kepada saya, sehingga saya tidak lari dengan hal itu, saya tidak takut, sehingga saya juga merangkul, mengajak kawan-kawan untuk menumbuhkan cita-cita itu. Dan pada akhirnya, alhamdulillah pada saat musyawarah kerja Muker itu saya terpilih menjadi ketua umum dan saya merangkul kawan-kawan saya yang mensupport penuh untuk membantu saya. Dan alhamdulillah semenjak kami merapatkan rapat kerja untuk melaksanakan proker-proker sampai pada saat ini program kerja dari kepengurusan Hima Bahtera itu sukses terjalankan. Alhamdulillah. 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 Itu dari saya, Bung. Jadi awalnya sempat minder, tapi tetap menjaga api semangat. Betul, betul. Jadi itu ada lagi kepercayaan diri, sehingga berani mencoba, berani berbaur, tidak lari dari tanggung jawab. Itu sih yang pentingnya ya. Ketika teman-teman itu percaya kepada kita, ya kita patutnya mengambil rasa percaya itu dengan bertanggung jawab. Bukan orang percaya kita malah lari, kita malah takut. Enggak, banyak alasan. Jangan seperti itu ya kalau kawan-kawan mau mempunyai jiwa kepemimpinan seperti itu. Betul. Kalau orang sudah percaya berarti mereka menganggap kita mampu. Ya. Tuh. Dan tentu mereka juga akan sedia membantu gitu nah, untuk mensukseskan Kalau itu. nggak sedia itu berarti orang dorong aja. Ya, Biar buang kita kawan, terjatuh, berarti buang kawan. gitu. Tapi sebelum itu ada nggak sih organisasi-organisasi yang diikuti oleh Bung Lustan ini sebelum-sebelumnya? Kalau dari mana nih? Dari SD, SMP? Boleh dari awal sekolah. Kalau dari SD kebetulan saya kalau tidak salah masuk SD itu tahun 2007. Itu belum ada organisasi di SD. SMA itu sudah ada, Bung, organisasi paskibraka, futsal, pramuka, kan tetapi saya tidak masuk organisasi apapun. Kemudian saya lanjut SMA pun sama, ada banyak bahkan ekstrakurikuler, ada pramuka, paskibraka, futsal, ada apa? Drum band ya. Ya, Drum band, kemudian tari kalau tidak salah. Akan tetapi pun karena saya masih menutup diri dan introvert pada masa itu, saya juga tidak mempunyai organisasi. Akan tetapi ketika saya masuk kuliah mungkin karena berubah pikiran atau
sudah beranjak dewasa ya. Mm-mm. Jadi saya ingin mencoba hal-hal baru dan mengembangkan potensi diri. Jadi untuk organisasi pertama yang saya ikuti itu UKM. Setelah saya masuk UKM, baru saya masuk ke Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Dan alhamdulillah yaitu tadi sampai diamanahi untuk menjadi ketua umum. Itu. Luar biasa. Berarti dimulai niat banget untuk organisasi itu di zaman kuliah. Iya betul, malah kuliah nih lah, udah masuk kuliah ini baru berorganisasi dan tidak ada kata terlambat untuk Ya, kawan-kawan betul. yang belum memulai. Silahkan memulai. Semangat. Iya, berarti terlambat itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Betul. Nah, itu dari sebuah cerita singkat dari Bang Lustan. Selanjutnya boleh dari Kak Afnita. Gimana sih kok bisa jadi sekretaris umum dan apa sih pengalaman organisasi yang pernah digeluti saudari Afnita? Oke, kalau ditanya tiba-tiba kenapa jadi sekretaris umum, kayaknya nggak tiba-tiba sih, soalnya dari kepanitiaan, jika teman-teman ikut kepanitiaan itu, saya sering sekali menjadi sekretaris panitia dan bersama Nova Kurnia juga, dia juga sering menjadi bendahara panitia, jadi kami sering berkolaborasi berdua. Jadi di sana kami sering mendapat pengalaman sehingga senior-senior itu membicarakan kami berdua akan menjadi sekretaris umum dan bendahara umum. Cebel. Jadi akhirnya sampai saat muker saya diamanahkan oleh ketua umum untuk menjadi sekretaris umum. Itu dan tanggung jawab saya juga sebagai sekretaris umum. Kalau ditanya pengalaman organisasi, saya tidak banyak sih mengikuti organisasi, hanya beberapa saja. Namun saya hanya fokus ke Hima karena saya tahu bahwa saya akan membutuhkan Hima. Mungkin itu saja. Ini saya boleh tanya juga. Boleh, ya? boleh. Saya juga penasaran nih. Bu. Ketika saya mengamanahkan Mbak Afnita ini, kenapa kok mau itu kira-kira alasannya apa? Nah, ya betul. Selain alasan sering menjadi sekpat gitu, kok mengiyakan gitu nah. Kira-kira apa? Apa ada motivasi tersendiri? Alasan saya ingin selain sekretaris panitia ya. Kok mengiyakan ajakan saya gitu. Ya karena saya juga ingin jadi pengurus inti. Jadi saya ingin menjadi sekretaris umum dari hati saya sendiri. Oh, dari hati. Jadi berarti momentumnya pas berarti, Bung. Ya. Saya ngajak orang ini juga mau jadi Ya. sekretaris umum. Ya betul. Mantap. Serba pas untuk periode 2023-2024 ini. Dan pada akhirnya pun bertanggung jawab. Ya, alhamdulillah. tidak Sampai kabur-kaburan, tidak Betul. menghilang. akhir. Gercep lagi ketika dimintai perihal surat bebas Hima itu kan. Alhamdulillah. Nah, kalau saudari Nova, gimana? Pengalaman organisasi terdahulunya apa yang pernah digeluti? Kalau pengalaman organisasi itu nggak terlalu aktif sih. Di SMP itu, saya kan SMP Islam, itu namanya bukan OSIS tapi Hamas. Nah, itu saya mengikuti Hamas. Di SMA saya tidak mengikuti OSIS, tapi saya mengikuti beberapa ekstrakurikuler. Dan untuk pengalaman saya di dalam hitung-berhitung, karena Bendum ini kan sering menghitung uang seperti itu, pembukuan, uang keluar masuk, itu karena saya dulu saat SMA itu saya jurusan IPS dan kebetulan saya sering 1-2 kali mengikuti olimpiade akuntansi seperti itu, Bung. Jadi jadi ada pengalaman untuk mengelola keuangan seperti itu, Bung. Luar biasa, berarti periode ini di tangan orang-orang yang tepat. Pas. Pada akhirnya mantap. Luar biasa. Dan tadi kalau saya dengar kalian berdua sudah berkolaborasi di setiap kegiatan itu menjadi sekpat dan benpat. Ya. Berarti bisa dibilang sekpat abadi dan benpat abadi nantinya akan bisa menjadi sekum dan juga bendum. Jadi bagi adik-adik khususnya kepengurusan selanjutnya tidak perlu takut ya untuk jadi bendum dan sekum. Karena juga nanti akan dibantu. Yang penting itu adalah komunikasi, sopan ketika minta. Ya bagaimana kita cara meminta bantuan kepada seseorang? Nggak mungkin langsung. Ya kita juga kesal kan, punya kesibukan masing-masing seperti itu teman-teman.
Oke, tadi belum sempat disampaikan. Jadi apa sih sebenarnya tugas atau job desk dari ketum, job desk dari sekum, job desk dari bendum? Boleh tuh diceritain supaya adik-adik nih yang mau jadi ketum selanjutnya bisa, oh jadi itu yang dilakukan ketum tuh. Nah, seperti itu silakan. Oke, Bung. Kalau tadi kan saya duluan yang memulai. Ya, Jadi boleh. dari bendum duluan Dari yang bendum mulai. boleh. Oke. Kita gantian muternya. Untuk tugas dari bendum itu yang pasti mengelola keuangan dari kas Hima Batra. Mengelola keuangannya itu seperti misal ada kegiatan itu kita berapa sih keluarin duitnya, berapa pengeluaran yang pas untuk kegiatan tersebut, karena kita nggak asal ngeluarin kan ini misalnya segini segini segini, itu pasti kita mempunyai pertimbangan tersendiri untuk mengalokasikan dana-dana tersebut. Selanjutnya itu kita membuat pembukuan, menerima uang dari kegiatan-kegiatan, mengeluarkan dana-dana untuk kegiatan-kegiatan, seperti itu. Jadi tentu menjadi bendahara umum juga harus ada hitung-hitungannya ya, nggak Pasti. asal-asalan dikasih proposal langsung ACC. Tentu harus ada Skor. hitung-hitungannya teman-teman. Pertimbangannya. Seperti itu. Kalau dari job desk sekretaris umum seperti apa? Oke, kalau untuk tugas dari sekretaris umum itu yang pertama itu mengarsipkan segala dokumen Hima Batra, dan yang kedua itu membuat surat menyurat dan mengalokasikan surat-surat itu. Jadi misalnya kan kita di Hima Batra itu ada surat bebas Hima, jadi yang bertanggung jawab atas surat bebas Hima itu di sekretaris umum. Kemudian segala arsip dokumen rahasia Hima Batra itu ada di sekretaris umum. Mungkin itu, Bung. Jadi semua file itu sudah tersusun di drive Ya, Hima. betul. Ada di tangan sekretaris umum. Selain di drive juga ada di saya sendiri secara offline. Itu untuk tugas ketika menjadi sekretaris umum. Kemudian untuk job desk dari ketua umum itu bisa dijelaskan. Oke, kalau kita berbicara mengenai ketua, yang pastinya itu tidak terlepas dari yang namanya tanggung jawab. Jadi seorang ketua itu harus mempunyai sikap bertanggung jawab tinggi dan mempunyai jiwa kepemimpinan juga. Jadi job desk dari ketua umum itu sendiri, kawan-kawan, yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap keseluruhan himpunan serta anggota Hima Batra. Jadi tidak hanya di Hima Batra saja nih, tidak hanya di himpunan saja, tapi seluruh mahasiswa di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia tuh juga tanggung jawab dari Ketua Umum Hima Batra. Seperti bagaimana caranya Ketua Umum Hima Batra ini meningkatkan kreativitas, inovatif, ataupun meningkatkan ataupun mewadahi karya-karya dari kawan-kawan mahasiswa Hima Batra ini. Selain itu juga seorang Ketua Umum Hima Batra mestinya juga ikut membantu bertanggung jawab dari keseluruhan bidang dan divisi yang tersedia. Misal nih, kita kan di Hima Batra punya 8 bidang dan 3 divisi. Kalau ada salah satu bidang dan divisi ini yang mungkin anggotanya ini menghilang ataupun ada masalah, di situ ketua umum harus siap mendengarkan, siap memberi solusi. Dan kalau kita berbicara mengenai tanggung jawab dan job desk, sebenarnya menjadi ketua umum itu tidak berat-berat amat. Namun yang menjadi berat itu adalah bagaimana seorang ketua umum menghidupkan kembali himpunan yang sempat tertidur sebelumnya. Jadi itu menjadi sebuah PR besar bagi ketua umum selanjutnya. Itu, Bung. Ya, semoga harapannya ketua umum berikutnya bisa mempertahankan Ya. api yang sudah menyala ini. Pokoknya siapa sajalah yang nantinya mengurus Hima Batra, siapapun orangnya, ya harapannya Hima Batra ini selalu jaya. Amin. Amin. Oke, tadi udah disampaikan job desk dari ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum. Dari tadi kan kita bilang nih, periode ini bisa membangkitkan periode yang sebelumnya redup.
sukses semua prokernya. Bolehlah sedikit diceritakan emang apa sih hal-hal baru yang dilakukan oleh kepengurusan di periode ini? Boleh silahkan siapapun yang mau menjawab. Mau mewakilkan Ketum, mungkin. ketum Ya, aja ketua ketum. umum. Oke, kalau ditanya mengenai terobosan ya Bung, sebetulnya di waktu kepengurusan ini yang sebenarnya hanya kurang lebih 6 bulan dan mungkin bersihnya 5 bulan, kami sebetulnya tidak mengeluarkan terobosan yang baru-baru nian dan apa ya ibaratnya sangat kurang familiarnya. Akan tetapi kami di kepengurusan tahun ini berusaha memaksimalkan program kerja yang sebelumnya sudah ada dan tidak terlaksanakan. Salah satunya itu adalah HUT Bahtera. Terobosannya di HUT Bahtera pada tahun kali ini kita menggabungkan 4 divisi menjadi satu kegiatan di HUT Bahtera. Itu yang pertama di divisi Sanggar, itu kita kolabkan menjadi Maseba Malam Seni Bahtera. Kemudian di divisi olahraga kita mengadakan sebuah turnamen yang namanya Kejurba. Kejuaraan Bahtera itu kegiatannya futsal selingkup FKIP. Nah, berarti kan ini se-FKIP nih dan sebelum-sebelumnya itu belum ada Hima Bahtera membuat kegiatan eksternal. Kemudian setelah itu di bidang penalaran dan keilmuan itu membuat sebuah kegiatan kuliah umum, itu narasumbernya dari alumni sendiri dan itu melibatkan seluruh prodi pendidikan bahasa Indonesia, seluruh mahasiswa prodi, dan dilanjutkan dengan seminar dari salah satu sponsor yang berhasil kita gaet. Kemudian selanjutnya di bidang minat bakat itu ada lomba-lomba 4 kalau tidak salah ya. Lomba akademik. Itu cipta puisi itu skalanya seprovinsi Bengkulu dan juga pelajar. Kemudian ada monolog seprovinsi Bengkulu juga, ada cipta puisi seprovinsi Bengkulu, dan yang terakhir itu ada solo song itu seprovinsi Bengkulu juga. Dari HUT Bahtera ini merupakan sebuah terobosan baru karena hal ini baru terrealisasikan pada kesempatan tahun ini, dan alhamdulillah dengan ini nama Hima Bahtera kembali eksis terdengar di kancah luar FKIP kembali. Selain itu pun salah satunya ini podcast Siniar Bahtera ini juga merupakan terobosan baru. Sebelumnya pun sebetulnya sudah ada Bung, cuma sekali satu episode, dua cuma kali satu episode. Namun pada tahun ini kami maksimalkannya. Temanya pun beragam, ada mahasiswa berprestasi, ada kemudian bincang-bincang dengan para ketua panitia, dan pada sesi akhir ini itu bincang dengan pengurus inti. Kemudian untuk terobosan lainnya apa kira-kira, bisa membantu tidak? Terobosan lainnya hal yang baru dari kita. Kayaknya udah disebutkan semua sih sama ketua umum. Ini juga, ini dari Danus, ini dari kepengurusan kami ada PES terbaru. Kemarin di kepengurusan kemarin itu nggak ada, dan di kepengurusan kami ada. Jadi salah satu terobosan terbarunya itu juga ada di bidang Danus. Itu kami dari kepengurusan periode ini membuat sebuah produk untuk membantu keuangan di Hima Bahtera. Salah satunya itu ada vest, dan salah 2-3 itu ada kaos di kegiatan, seperti membuat merchandise kaos di kegiatan KSB ataupun kaos di kegiatan HUT Hima Bahtera. Jadi itu salah satu terobosan baru di kepengurusan tahun ini, Bung. Ya itulah itu, jadi kami nggak cuma ngomong doang gitu loh, ada buktinya, ada barangnya. Dan diharapkan juga tadi kan kita skalanya provinsi, dan harapannya kedepannya bisa nasional, bisa internasional, luar biasa kan, bisa luar planet. Itu kan luar biasa sekali. Hima Bahtera ada di NASA, coba bayangkan ada di NASA Hima Bahtera. Oke, itu tadi kepengurusan kita, dan dikabarkan bahwasanya Hima Bahtera ini ada di masa kekosongan kekuasaan. Nah, itu kan masa-masa sulit tuh, masa-masa terpuruk. Bisa nggak sih dijelaskan gimana cara ngembalikan dari masa terpuruk itu sampai sekarang nih kita bisa senang-senang lagi, bisa happy-happy lagi, bisa harmonis lah, bisa dibilang.
mungkin bisa Jadi Jangan. Sugeng atau Bendum lah. Oke, jadi usaha dari kami kepengurusan periode 2024 untuk membangkitkan Hima Batra kembali dan menjadi seperti ini. Kami mempunyai tekad dan usaha yang harus diselesaikan. Jadi kami pengurus inti itu punya proker, dan proker yang kami rancang harus kami tanggung jawabi. Jadi dengan rasa tanggung jawab itulah sehingga kami dapat menjalankan seluruh proker itu. Mungkin bisa nih Ketum yang akan melanjutkan. Oke, jadi sebetulnya menjadi bahan evaluasi bagaimana kami menilai mengapa di kemarin itu sempat redup Itung. Seperti yang disampaikan tadi, kami mengevaluasi karena kurangnya hubungan keharmonisan, kekeluargaan, dan kedekatan batin antar sesama internal di kepengurusan ini. Nah, dari situlah mengapa ketika saya di periode ini itu meminta tolong kepada orang-orang yang memang saya rasa mampu untuk menangguhjabi hal-hal itu. Dan memang orang-orang dalam lingkaran kepengurusan Hima Batra itu ya memang orang-orang dekat-dekat, bukan misal orang basing-basing, orang nggak kenal gitu, enggak. Dan alhamdulillahnya karena terjalin kedekatan emosional, keharmonisan, dan kekeluargaan yang kita ciptakan, itu alhasil tidak ada yang hilang menghilang, bahkan kepengurusan inti pun lengkap sampai pada hari ini. Dan kemarin tepatnya setelah kita melaksanakan family gathering, kalau nggak malu nangis Bung, kalau nggak malu nangis karena kedekatan harmonis itu tadi. Dan mungkin ini juga sebuah tips untuk kepengurusan selanjutnya, ketika kita mengurus sebuah himpunan itu ya ciptakan rasa kekeluargaan itu, ciptakan kebersamaan, keharmonisan itu. Nanti pun karena ada rasa itu, ketika saya nih misalnya saya mau hilang capek, bakalan ada rasa tidak enak sama ini karena sudah saling dekat dan sudah bekerja sama. Nah, karena rasa itu tadi pada akhirnya kita semua saling bertanggung jawab dan alhamdulillah menuntaskan hal ini bersama-sama. Dan itulah mungkin salah satu kunci sukses di kepengurusan tahun ini. Tuh, Bung. Berarti setiap masing-masing pengurus tuh harus bisa membangun komunikasi yang baik Betul. supaya Kalau tidak bakalan di hatinya itu saya merasa sendiri. Akhirnya Ya. dia hilang dan tidak dicari seperti itu. tidak perlu malu-malu untuk mengungkapkan Betul. isi hati dengan sesama pengurus gitu, karena kita akan saling membantu. Ya, karena kalau kata senior di Hima Batra itu mempunyai idealis yang berbeda dengan himpunan lain. Idealis Hima Batra itu kekeluargaan. Jadi di situ bagaimana kita menciptakan rasa kekeluargaan. Jadi nggak perlu tuh di himpunan ini ada marah-marah ini senioritas, itu nggak. Di kita itu kekeluargaan idealisnya. Jadi kita saling merangkul, saling membersamai, dan saling harmonisasi. Itu Mungkin bisa dipedomani ya untuk Pedomi. pengurus-pengurus berikutnya. Jangan bentar-bentar dikit-dikit ngamuk-ngamuk gitu. Itu juga perlu untuk jadi pemimpin, kalau ya memang harus tegas, tapi nggak semua harus dimarah Ya, gitu. tegas Nah, itu bukan ya, bukan berarti berarti kita harus ngamuk-ngamuk. emosional, temperamental. Beda, tegas bijak dengan Ya. tegas apa itu namanya kalau temperamen itu. Yang ada bakalan membawa suasana yang kacau Ya. di internal. Jadi itu nggak boleh ya. Harus bisa membedakan lah, sebagai apalagi kalau jadi ketua umum ya. Itu mungkin pesannya. Oke, nih kita juga pengen tahu nih, apa sih faktor pendukung dan faktor penghambat dari abang-abang pengurus inti ini dalam menjalani kepengurusan di periode 2023-2024. Silakan dari Nova Kurnia dulu. kalau faktor pendukung itu terutama ya dari rekan-rekan pengurus inti lainnya, karena kami saling membantu, kami saling meyakinkan. Misal ketum nih, Nov, kamu jadi bendum ya, nanti saya bantu. Nah, dari situ kepercayaan diri saya muncul. Nah, itu adalah sebuah faktor pendukung karena kita merasa, oh nanti saya bisa nih ngejalanin urusan hima dengan mudah karena yang ngisi kepengurusan itu adalah teman-teman saya sendiri.
karena kami menjaga keharmonisan, jadi itu adalah sebuah faktor pendukung. Kalau untuk faktor penghambatnya itu karena kemarin itu kekosongan kekuasaan, jadi sama itu jadi kekosongan kas juga gitu Bung. Itu faktor penghambat dari saya sendiri sebagai bendahara umum. Untuk mengembalikan dana itu perlu waktu seperti itu Bung. Silahkan untuk sekretaris umum. Bentar, bahkan menyikapi yang disampaikan Bendum, bahkan ketika kita awal-awal mau bikin kegiatan di awal kepengurusan tuh ya, iuran Iuran. bahkan karena kekosongan kas itu tadi sampai pengurus-pengurus inti ini iuran untuk rapat kerja dan juga membantu kawan-kawan untuk melaksanakan muker pada saat itu. Itu Bung. Jangan Sebenarnya itu faktor penghambat yang konkret itu. Yang sangat menghambat. Kalau dari sekretaris umum, Oke, kalau untuk faktor pendukung hampir sama saja sama bendahara umum. Pengurus inti itu sangat berpengaruh dalam menjalankan organisasi, karena untuk menjalin sebuah kekeluargaan kita mulai dari pengurus inti tersebut. Kalau pengurus inti tersebut sudah terjalin kekeluargaan, jadi pengurus inti bisa mengajak anggota-anggota kepengurusan yang menjadi ke sebuah kekeluargaan. Untuk faktor penghambat itu sama saja, karena selain kekosongan kas, juga kepengurusan kemarin kekosongan tentang mengarsip dokumentasi, sehingga saya sebagai sekretaris umum agak kesulitan untuk mencari sebuah draft surat-surat yang dibutuhkan oleh kepengurusan ini. Tapi alhamdulillahnya untuk di kepengurusan angkatan 19 itu masih ada Google Drive, sehingga saya harus mencontoh di Drive 19, untuk 20 itu tidak ada. jadi itu sangat penting ya untuk mengarsipkan surat-surat, karena juga untuk pengurusan selanjutnya itu Karena akan ditanyakan, butuh ya, itu untuk pedoman. Ya, untuk regenerasi. Kalau dari ketua umum, apa sih faktor pendukung dan penghambatnya? Oke, kalau faktor penghambatnya itu yang sering bikin saya sedih itu susahnya itu adalah di bagian mengajak kawan-kawan anggota, Bung. Misalnya kan kita di anggota kepengurusan itu kan banyak kan, tentu isi kepala dan kepribadiannya itu tentu berbeda-beda. Nah, menyikapi orang-orang yang susah diajak seperti itu, nah susah diajak ke dalam kepengurusan, diajak ke dalam berkegiatan, itu yang menurut saya itu membuat sedih sih itu. Nah, karena ketika kita membuat sebuah kegiatan tentu kita membutuhkan tenaga dan pikiran kawan-kawan, akan tetapi kawan-kawan yang sebelumnya ini sudah masuk terhimpun ke dalam himpunan, mereka-mereka ini susah diajak. Padahal saya pribadi sudah mencoba sekuat tenaga lah, akan tetapi masih saja karena mungkin itu ya faktor pribadinya, namanya orang berbeda-beda lah, Bung. Itu salah satu faktor penghambat di saya. Kalau untuk faktor pendukung, yang pertama saya bersyukur atas limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dukungan dari orang tua serta kawan-kawan seperjuangan saya di angkatan 2021. Selain itu, faktor pendukung saya adalah kawan-kawan di kepengurusan inti dan kawan-kawan di anggota kepengurusan Himabatra ini, karena saya merasa berkat doa, dukungan, dan kerjasama mereka semua ini, pada akhirnya saya mampu untuk menuntaskan tugas saya sebagai ketua umum dan melaksanakan semua program kerja yang telah kita rapatkan dan kita rencanakan sebelumnya. Begitu kalau dari saya, Bu. Ya, itu tadi ungkapan dari pengurus inti, dan saya, karena cuman saya di sini ya sebagai saya mewakili anggota lah ya, juga berterima kasih berkat tangan dingin saudara Lustan juga bisa merangkul orang-orang yang berbeda pendapat, itu tetap bisa didengar pendapatnya, kemudian dicarikan solusi terbaiknya. Seperti itulah contoh pemimpin yang patut ditiru, teman-teman. Jadi sekarang saya pengen tahu nih, atau bisa dikasih tips bagaimana sih kakak-kakak ini untuk membagi waktu. Apalagi kan banyak nih alasan orang nggak mau organisasi kan,
mending kuliah aja kan. Kuliah nih untuk lulus, untuk Ah, daftar P3K, untuk daftar yang lain-lain gitu kan. daftar Gimana sih? PKN. Gimana sih tipsnya supaya nggak takut gitu? Nah, bisa organisasi sambil kuliah juga bisa gitu. Gimana? Silakan. Siapa nih? Silakan Sekretaris Umum. Oke, sebenarnya cara membagi waktu antara organisasi dan perkuliahan, kita harus punya pemikiran bahwa organisasi dan perkuliahan itu bisa berjalan dengan bersamaan, secara bersamaan. Jadi ketika kita berpikir bahwa kita berorganisasi dan kita kuliah itu bisa berjalan bersamaan, otomatis yang kita lakukan itu kita bisa menyeimbangkan waktu itu sendiri. Misal, kita punya perkuliahan, kita punya perkuliahan dan kita punya organisasi. Nah, organisasi yang kita jalankan ini bisa bisa saja bertumburan dengan perkuliahan. Namun kita punya pemikiran bahwa yang mana paling utama dan yang mana yang utama. Kita kita di perkuliahan itu ada beberapa kali untuk melakukan izin, jadi kita bisa izin di situ. Selain itu juga kita harus memikirkan waktu kuliah dan organisasi. Tidak mungkin kita berorganisasi di saat perkuliahan itu sendiri. Mungkin itu saja, Bung Aziz. Kalau Saudari Nova bagaimana cara mengatur waktunya nih? Untuk cara mengatur waktu, membagi waktu untuk kegiatan himpunan dan kegiatan kuliah itu menurut saya ya sangat mudah, karena waktu kegiatan kuliah itu biasanya sampai hari, kalau di kelas saya nih ya, itu cuma sampai hari Kamis, terus paling lama itu pulangnya jam 3 sore. Untuk kegiatan himpunan itu biasanya kami itu menyesuaikan untuk tidak mengganggu jam kuliah. Jadi kalian yang mau ikut himpunan itu nggak usah khawatir kalau jam-jam kuliah dan himpunan itu akan tertabrak. Itu enggak, karena kami di sini menyesuaikan, karena nggak memaksa gitu, Bung, memaksa orang untuk izin kuliah atau gimana gitu. Itu mudah. Kalau dari Bang Lustan gimana nih cara mengatur waktunya nih? Kalau dari saya, benar apa yang disampaikan Saudari Sekum dan Saudari Bendum tadi. Ketika kita berorganisasi, tentu kita menyesuaikan pada saat pelaksanaan rapat di jam berapa dan jam kuliah itu di jam berapa. Misal jam kuliah tuh kita kuliah dari pagi nih pukul 7 sampai dengan pukul 2. Ya, kita jangan cari waktu rapat di pukul 1. Jadi kita mulai rapatnya di pukul 3. Jadi hal itu kan tidak mengganggu jam kuliah kita. Untuk mengatasi misal tugas nih, kita kan sibuk berorganisasi dan kita juga ada tugas. Ya, yang jelas kita jangan hanya fokus ke satu tujuan. Misal kita hanya fokus organisasi sehingga kuliah kita terbengkalai. Kalau kita belajar memanajemen waktu dan di diri kita itu tertanam prinsip bertanggung jawab, tentu kita tidak akan yang namanya memilih salah satu. Sebenarnya kan tujuan kita ke kampus ini kan untuk kuliah, memang betul. Tapi di sisi lain kita juga diamanahi sebuah tanggung jawab untuk mengurus organisasi. Jadi caranya adalah ketika kita selesai mungkin misalnya rapat, malamnya bisa tuh kita mengerjakan tugas, atau misalnya tugas dulu. Setelah kita menyelesaikan tugas, baru kita ikut membersamai dalam kegiatan organisasi. Jadi kalau untuk cara memanajemen waktunya itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Di Mabatra pun ada pelatihannya itu, Bung. Di pelatihan manajemen organisasi itu mahasiswa Batra diajarkan bagaimana cara mengatur waktu dan hal-hal lainnya. Kalau kawan-kawan Batra takut tumburan jam kuliah dengan waktu kegiatan atau rapat, jangan takut, karena di situ kan musyawarah. Jadi kan pastinya bakalan dicari waktu yang tentu tidak bertumburan dengan mata kuliah, seperti itu kawan-kawan. Cukup. Jadi balik lagi ke mindset ya. Betul. Jadi memang kita kuliah ya tujuan kita lulus, tapi setelah lulus itu pun kita nggak hidup sendiri. Kita hidup bermasyarakat, ada RT, ada RW, desa.
ya dari organisasi itu kita bisa belajar bermasyarakat, kita bisa mengungkapkan nih opini yang kita punya, supaya nanti ketika di masyarakat juga nggak malu-malu lagi, nggak cuma bisa protes-protes di belakang, ngapa pemerintah kayak gini. Ya itu kan kita juga punya hak bersuara. Seperti itu teman-teman, jadi tidak perlu takut, karena kan kita juga demokrasi. Ada opsi setiap pemilihan, jam rapat, waktu rapat itu ada opsi teman-teman. Tidak perlu takut. Jadi ayo gabung Hima Bahtera. Saya setuju apa yang disampaikan pembawa acara kita kali ini. Betul, itu konkret kawan-kawan, karena ketika kita minim organisasi, bahkan tidak berorganisasi sama sekali, ketika kita ke dunia masyarakat, yang ada kita hanya menjadi kambing hitam, kita hanya menjadi budak. Karena apa? Karena kita tidak berani bersikap pemimpin, kita tidak berani bersuara, dan kita tidak berani mengatakan apa yang salah. Jadi itulah fungsinya kita berorganisasi. Selain menumbuhkan soft skill, kita tentunya ke dalam dunia masyarakat membutuhkan hal itu. Seperti itu, Bung. Oke, jadi kan proker periode ini udah selesai nih. Alhamdulillah. Setelah ini tinggal LPJ-an, walaupun agak pusing. Nunggu mungkin. Nah, setelah musyawarah kerja nih, kira-kira apa rencana kakak-kakak ini ke depannya? Apa dia bisa diungkapkan nih? Silakan siapa duluan? Nova, silakan. Kalau rencana sesudah muker itu liburan ya Bung Ajis, karena kami itu satu prodi itu nggak ngelaksanain KKN karena teman-teman yang lain itu KKN. Jadi 2 bulan ini kayaknya benar-benar istirahat dari rehat dari kegiatan-kegiatan kampus. Selanjutnya mungkin itu lebih fokus ke kuliah, dan kami akan melaksanakan magang. Setelah magang mungkin akan menyusun skripsi Bung, karena udah termasuk semester akhir, semester tua. Itu sih Bung. Nah, silakan Saudari Afnita. Sama saja seperti Bendum, setelah muker saya akan fokus ke kuliah, ke pendidikan saya. Terus setelah ini kan kami sudah semester tua, jadi kami akan menyusun skripsi. Semoga kami lulus tepat waktu. Amin, amin. Mungkin itu saja Bung. Kami akan fokus ke pendidikan saya, dan saya tidak luput dari Hima Bahtera. Saya akan membantu adik-adik saya yang membutuhkan saya. So, kalau Saudara Lustan nih, apa sih rencana-rencana ke depannya nih? Kalau rencana ke depan saya ya Bung, setelah mungkin nanti di demisioner, yang pertama saya akan membantu adik-adik di kepengurusan selanjutnya, langkah awal apa yang mesti mereka kerjakan. Setelah itu, karena ini masa libur semester, saya akan kembali ke dusun, ke kota asal saya, menjadi rakyat biasa, menjadi anak biasa yang dilahirkan mama saya. Mama sih. Kalau mama itu terlalu kaya nih, mama. Kemudian di situ saya akan membantu keluarga lah, mungkin manen. Setelah itu rencana ke depan saya, yang pertama tentu saya akan fokus melaksanakan visi misi pertama saya ketika masuk kuliah ini, yaitu lulus tepat waktu. Semoga saja 4 tahun sama seperti rekan-rekan saya, lulus tepat waktu. Namun Bung, walaupun visi misi saya lulus 4 tahun, di akhir jabatan ini, di akhir kepengurusan ini, dan setelah saya tidak menjadi bagian dari kepengurusan Hima Bahtera lagi, tentu kami yang di depan ini tidak buta, tidak tuli, dan juga tidak tidak tinggal diam. Kami akan tetap peduli ke Hima Bahtera. Di hati kami tetap Hima Bahtera, dan kami pun bakal tetap membantu teman-teman yang berjuang untuk membuat nama Hima Bahtera itu semakin jaya, bahkan ke NASA. Oke. Begitu. Jadi kami ini tidak akan hilang ya. Betul, tidak akan walaupun hilang. notabene memang kita di semester tua ini difokuskan untuk kuliah, akan tetapi kita tidak menutup telinga dan tidak menutup kepekaan untuk tetap peduli ke himpunan kita sebelumnya, kemarin yang kita ngurus tuh kan. Tuh. Oke, terakhir nih. Terakhir. Ya, terakhir nih. Gak terasa.
apa sih, ada nggak sih quotes gitu yang menjadi penyemangat dalam diri kakak-kakak ini yang bisa nih dibagikan ke penonton supaya oh iya dah, ambo juga nak cak itu. Nah, gitu dah, ambo juga nak cak itulah. Ya. Silakan. Kalau dari Silakan, saya tutup aja. selaku ketua umum ya, karena saya ketua umum, kuat saya atau motivasi dalam diri saya itu dari filsuf non dukor duko. Saya tidak dipimpin tetapi saya memimpin. Wih. Itulah mengapa saya menjadi ketua umum Hima Batra. Respect bosku. Respect Abangda. Respect. Itu Bung kalau dari saya. Dari kakak-kakak ini ada tambahan? Mungkin cukup saya Oke. Mewakili saja. Ya, itulah sedikitnya ya bincang-bincang kita. Sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan juga. Boleh kalau ada yang ingin ditanyakan di kolom komentar ya. Ya, boleh. Boleh di kolom komentar tuh saya lihat sepi gitu di senior sebelumnya sepi banget. Yang nonton cuma 2, 7. Tolonglah ini diramaikan karena ini episode pamungkas di periode kita gitu. Tanya apa yang kalian masih kok kayak ini nih kalau gini mending gimana ya Bang? Ini mending gimana ya Mbak? Nah, seperti itu harapannya kolom komentar itu ramai gitu nah. Tolong dimanfaatkan lah Iya, fitur kolom komentar dibuat oleh pembuat YouTube kan untuk berdiskusi sebenarnya. Jadi itulah sedikit dari episode pamungkas Siniar Bahta periode 2023-2024. Jangan lupa follow untuk narasumber-narasumber, follow Instagramnya dan juga subscribe semua, follow semua akun sosial media dari Hima Batra, Universitas Bengkulu, FKIP, S2 Bahasa Indonesia, semuanya di follow. Dan jangan bosan-bosan tegur sapa dengan kami jika ketemu dan sampai jumpa di siniar berikutnya.